Di manga dan dandan, ada beberapa karakter yang telah dirasuki atau mengajukan kesepakatan dengan yokai hingga mendapatkan kekuatannya. Dan dengan kesurupan yokai sekaligus melakukan kesepakatan dengannya, mereka akan mendapatkan power, kekuatan, dan perubahan tubuh yang tidak biasa. Dan setiap karakter yang dirasuki dan bisa mengendalikan kekuatan yokai tersebut, maka mereka akan mendapatkan kekuatan spesial yang sesuai dengan tipe yokai tersebut. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa karakter dan dandan yang mendapatkan kekuatan spirit atau yokai dengan perubahan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Okarun. Okarun atau Ken Takakura ini dia adalah seorang fanatik okultisme, terutama yang percaya pada alien dan UFO, yang menjalani kehidupan sekolahnya sebagai penyendiri sampai dia bertemu dengan Momo Ayase di sekolah. Nah, setelah bertaruh dengan Momo, mereka menjalin persahabatan. Namun dari hal ini Okarun akhirnya dirasuki oleh yokai Nenek Turbo. Saat bertaruh membuktikan bahwa hantu yokai itu tidak ada, dan karena kerasukan tersebut, Kintama atau biji miliknya hilang karena dikutuk oleh Nenek Turbo. Nah, Okarun kemudian bertekad untuk menemukan Kintama miliknya yang hilang dengan bantuan Momo dan sekutu-sekutunya, serta mengatasi rintangan paranormal yang menghadang di sepanjang jalan. Lalu saat mendapatkan yokai tersebut, Okarun awalnya tidak bisa mengendalikannya. Namun berkat bantuan dari Ayase dan neneknya serta perjuangannya, akhirnya Okarun berhasil mengendalikan kekuatannya sambil berusaha mencari bijinya atau Kintamanya yang disembunyikan atau disebar oleh Nenek Turbo. Nah, dalam mode yokainya, karena berhasil mengendalikan, tampilan dan sifatnya pun berubah, yang mana dia akan memiliki tato merah di wajahnya, serta rambutnya dengan masker gigi yang lebar dan juga sangat kuat untuk menggigit musuhnya, serta memiliki sifat yang suram dan pemurung dan memuji dirinya sendiri. Dan dengan perubahannya ini memungkinkannya untuk berlari dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Nah, untuk kelemahannya, Okarun dibatasi dengan menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk 2 kali sprint, karena kecepatan supranatural yang intens memberikan tekanan yang terlalu besar pada tubuh manusianya. Karena setelah batas larinya tercapai, Okarun akan kembali ke kondisi normal dan nyaris tidak bisa bergerak untuk beberapa saat akibat tubuhnya yang merasa kesakitan menahan beban kecepatan dari Nenek Turbo. Namun setelah latihan fisik lebih lanjut untuk beradaptasi dengan bentuknya, tubuh Okarun tidak lagi terasa sakit setelah mencapai batasnya. Bahkan Okarun sudah semakin kuat dan semakin cepat dengan tubuh manusia biasanya. Di sisi lain, Okarun juga tidak dapat berenang karena Turbo Granny tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, selain kecepatan yang ditingkatkan, Okarun juga dianugerahi kemampuan Turbo Granny untuk bergerak dengan memasuki kabel telepon. Dan dengan melalui hal itu, dia bisa menambah kecepatannya untuk menyerang musuhnya. Dan bahkan dia juga bisa menjadikan dirinya sebagai misil hidup. Kedua, Jiji. Nah, Jiji atau Jin Enjoji adalah salah satu karakter utama dalam serial manga dan dandan. Ia merupakan teman masa kecil Momo yang juga merupakan orang yang ia sukai sejak kecil. Dan tanpa disadari dia telah berpindah tempat tinggal. Nah, bertahun-tahun kemudian dia masuk ke SMA Kami dan bertemu kembali dengan Momo setelah dia meminta bantuan neneknya Momo untuk membersihkan rumahnya dari yokai mata jahat yang menghantuinya. Yang kemudian kejadian pembasmian tersebut di rumahnya itu membuatnya menjadi wadah yokai Evil Eye atau yokai mata jahat. Dan setelah mata jahat dikendalikan oleh Okarun, Jiji menjadi salah satu dari sedikit orang yang memberikan bantuannya kepada Momo dan Okarun saat mereka mencoba untuk menemukan Kintama sekaligus melawan para alien yang menginvasi bumi. Di sisi lain, saat Jiji mendapatkan kekuatan yokai tersebut, dia paling sering berubah dengan tampilannya berambut putih yang hanya menggunakan sempak saja dengan mata di dahinya secara vertikal yang besar serta tato hitam yang mengelilingi wajahnya hingga pundaknya. Untuk kemampuannya, karena Jiji memiliki cadangan ki yang luar biasa dari tubuh manusianya, hal ini membuat kekuatan spiritualnya dinilai sangat langka dan diinginkan oleh roh-roh jahat. Dan sejak pelatihannya dengan Seiko, Jiji dapat menggunakan ki-nya untuk menekan mata jahat yang tersegel di dalam dirinya jika tidak bersentuhan dengan sesuatu yang dingin. Nah, meskipun hal itu mengharuskannya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi hal ini menyebabkan dia menjadi kelelahan setelah mengendalikan kerasukannya. Selain itu, dengan ki-nya, Jiji memiliki kekuatan spiritual untuk membiarkan ki-nya mengalir keluar untuk memancarkan ledakan tak terlihat yang mampu merobohkan apapun yang menghalanginya. Bahkan dengan tekniknya tersebut, dia juga bisa menembakkan energi laser yang sangat kuat dengan hanya mengatakan kalimat Evil Gun saja.
Selain dari kekuatan Jiji tersebut, dari kemampuan yokainya, Jiji dapat memiliki kemampuan fisik yang cukup luar biasa. Selain itu, dengan kemampuan yokai ini, Jiji bisa menggunakan dendam untuk membangun kubah berbentuk rumah di sekelilingnya untuk melindungi dirinya dari serangan dan dapat dimanipulasi olehnya untuk mengurung orang lain, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Dan kelemahan Jiji dalam mode yokainya, dia hanya bisa ditangani oleh sesama yokai yang setingkat dengannya, seperti Okarun. Selain itu, Jiji dalam mode yokainya juga bisa mengkompresi dendam menjadi bola sepak yang bisa menjadi senjatanya dengan bentuk yang sangat elastis untuk memantul dan menyerang dari arah mana saja. Ketiga, Aira Shiratori. Aira Shiratori adalah salah satu karakter utama dari serial manga dan dandan. Dia adalah mantan siswa populer di SMA kami yang kemudian menjadi salah satu sekutu utama Momo dan Okarun setiap kali keduanya dihadapkan dengan paranormal. Di sisi lain, Aira juga menyukai Okarun dan menjadi saingan dari Momo. Dan sebenarnya, pada awalnya Aira tidak memiliki kekuatan sama sekali, sama seperti manusia pada umumnya. Namun setelah kejadian saat mengikuti Okarun dan Momo saat pencarian bijinya di sekolah dengan melawan yokai akrobatik, Aira pun kecelakaan karena tertarik ke dalam pertarungannya dan meninggal. Namun di sisi lain, karena Aira mengingatkan yokai akrobatik tersebut terhadap anaknya dulu sebelum menjadi yokai, dia pun memutuskan untuk menyelamatkan Aira. Dan juga karena Aira dulu pernah bertemu dengannya saat dirinya masih bisa melihat yokai atau spirit, dia mengira yokai tersebut sebagai ibunya saat tersesat saat masih kecil. Nah, yokai akrobatik pun di sini memutuskan untuk mengorbankan nyawanya agar bisa menghidupkan Aira. Dan hal itu pun membuat dirinya menjadi bangkit hidup kembali dengan tambahan kekuatan yokai akrobatik yang sudah bisa dia kendalikan sepenuhnya. Nah, untuk perubahan tampilannya saat menjadi yokai, Aira akan memiliki rambut yang sangat panjang dengan masker gigi yang menutupi mulutnya dan sebuah penutup mata hitam di bagian kanannya. Dan bahkan setelah mendapatkan kemampuan yokai akrobatik, kepribadian akrobatik Silky juga akhirnya mempengaruhi dirinya, seperti yang ia jelaskan pada Okarun, bahwa ia secara tidak sengaja mulai berkata kasar kepada orang-orang yang menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Nah, untuk kekuatannya dalam mode yokai, Aira akan mendapatkan kemampuan kelincahan dan kecepatan yang luar biasa untuk melakukan manuver akrobatik yang sangat anggun, sehingga memberinya tubuh yang memungkinkannya keseimbangan, fleksibilitas, ketangkasan, dan koordinasi tubuh. Dan juga bersamaan dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa, kekuatan akrobatik Silky bagi Aira akan memberinya kekuatan kaki yang di atas rata-rata manusia biasa, yaitu kaki yang sangat kuat. Dan kekuatannya ini memberikan kemampuan tempur untuk bertarung melawan musuh yang kuat dengan mengeksekusi tendangan yang juga kuat. Selain itu, seiring dengan peningkatan kemampuan fisik, kekuatan yang paling menonjol yang diberikan kepada Aira mode yokai adalah kemampuan khusus akrobatik Silky untuk memanjangkan rambutnya hingga sangat panjang, yang dengannya ia dapat dengan bebas memanipulasi untuk melakukan berbagai gerakan. Bahkan dengan rambutnya, Aira dengan kekuatan yokainya, dia bisa melemparkan beberapa mobil dengan rambutnya saja, dan juga bisa bermanuver dan menyerang dengan mengendalikan rambutnya sebagai alat pergerakannya dan juga senjatanya. Keempat, Rin Sawaki. Rin Sawaki adalah ketua kelas dari kelasnya Okarun. Dia juga adalah salah satu karakter utama dalam serial manga dan dandan. Dia adalah seorang siswi di SMA kami yang menjabat sebagai perwakilan kelas atau ketua kelas di kelas C. Dia kemudian menjadi salah satu sekutu utama Momo dan Okarun setiap kali mereka berdua dihadapkan dengan paranormal. Nah, yokai yang merasuki Rin ini adalah yokai Ombudsman, yang mana dia adalah teman masa kecilnya Rin yang kecelakaan saat pentas idol saat dirinya ingin bertemu dengan Rin meminta maaf. Maka dari itu, roh temannya Rin itu kemudian menjadi yokai versi Ombudsman yang meminta kasih sayang untuk pergi dengan tenang. Dan jika dibenci, maka rohnya tersebut akan menghancurkan wadah yang dihinggapinya. Makanya rohnya tersebut menghinggapi Rin, sehingga Rin pun berhasil membantu roh temannya pergi dengan tenang dan mendapatkan kekuatan yokai Ombudsman versi idol. Nah, di sisi lain, saat Rin mendapatkan kekuatannya, awalnya dia mengetahui tentang bola emas milik Okarun dan mengajaknya mencari bersama. Namun saat pencariannya, tiba-tiba Rin pun dirasuki oleh yokai Ombudsman teman masa kecilnya, yaitu Mai Kawabanga yang menjadi yokai Ombudsman. Dan setelah Rin beserta teman-temannya mencoba ritual pemusnahan yokai Ombudsman, akhirnya yokainya pun kembali menjadi teman masa kecilnya Rin.
dan berubah menjadi makhluk kecil Rin berkepala kura-kura setelah Rin bernyanyi untuknya. Nah, setelah itu kekuatan Rin pun bangkit saat dirinya menyelamatkan Okarun dan teman-temannya beserta yang lainnya dari benda terkutuk board game. Saat dirinya bangkit dan dirasuki yokai Ombudsman yang kecil yang berbentuk kura-kura, Rin pun berubah menjadi seperti idol dengan pakaian yang terbuka. Nah, untuk kekuatannya, karena yokai Ombudsman ini adalah mengendalikan gravitasi, dia bisa menarik roh lainnya dengan gravitasi dan menjadikannya sebagai kekuatannya karena telah bergabung dengannya. Dan juga dengan kekuatan gravitasi ini, Rin dapat menarik dan mengangkat siapapun dan apapun menggunakan gravitasi ke arahnya. Dan kekuatannya ini bisa digunakan melalui nyanyiannya, seperti seorang idol. Namun sayangnya teknik ini bisa dicegah dengan mencegah Rin untuk bernyanyi. Dan kekuatannya ini pada dasarnya adalah teman masa kecilnya yang menjadi yokai. Dan berdasarkan masa lalunya, teman masa kecilnya ini menginginkan Rin ingin bernyanyi saat menjadi idol. Makanya kekuatan Rin hanya bisa digunakan saat dia bernyanyi. Kelima, Unji Zuma. Unji Zuma adalah seorang siswa di sekolah menengah atas Renjaku yang merupakan pemimpin geng orang buangan dari sekolah menengah lainnya. Setelah mendapatkan Kintama Okarun dari seseorang yang misterius, Unji berhasil menggunakan kekuatan spiritual lebih leluasa dari sebelumnya dan menempatkan dirinya pada tugas untuk mengalahkan permainan papan board atau papan diorama dan mantra. Di sisi lain, yokai yang merasuki Zuma adalah adik kecilnya. Nah, adiknya ini yang bernama Futazuma, dia meninggal saat dirinya mencoba ngambil payung yang terhempas ke sungai karena hujan badai. Dan saat kematiannya, Futa pun menjadi yokai payung, yaitu Umbrella Boy. Nah, Umbrella Boy ini memiliki penampilan seperti Cyclops, memiliki mata besar yang melotot dengan gigi yang besar dan terbuka, dan kepala bayangannya ini terhubung ke kaki yang sangat besar dan mengenakan sandal geta. Tubuh Umbrella Boy ini terhalang oleh payung besar yang berjumbai yang memiliki celah untuk melihat. Kemudian untuk momen saat Unji mendapatkan kekuatannya, dia mendapatkan kekuatannya saat dirinya mencoba menyelamatkan seorang bocah yang terhanyut di sungai saat hujan badai. Dan itu juga karena mengingatkan dirinya kepada adiknya. Namun saat akan menyelamatkannya, ayah angkatnya pun pergi menyelamatkannya duluan, sehingga membuat mereka berdua tenggelam saat hujan badai. Dan karena itu Zuma pun langsung berlari ke arahnya. Namun pada saat itu Zuma bertemu dengan adiknya yang berubah menjadi yokai. Dan yokai tersebut adalah si Umbrella Boy yang langsung meminjamkan kekuatan payungnya. Sehingga Unji pun berhasil menyelamatkan ayah angkatnya beserta bocah yang tenggelam dengan kekuatan dua payung terbang yokainya. Dan dari situ kemudian perlahan kekuatan yokai Umbrella Boy pun didapatkan oleh Unji. Namun saat momen di dalam board game, Unji Zuma pun sempat lepas kendali dan dikendalikan oleh yokainya, hingga membuat penampilan yokai milik Zuma atau Unji Zuma berubah ke fase kedua. Namun setelah Unji yang dikendalikan yokai berhasil dikalahkan, yokai tersebut pun menyerah, dan adiknya yang menjadi yokai pun meminta agar tidak menjahili kakaknya. Kemudian untuk penampilannya, Unji yang berubah di mode yokai, dia menggunakan masker gigi dengan dagu runcing serta penutup mata di bagian kirinya. Dan dalam mode ini, Unji akan mendapatkan dua pasang senjata payung yang mengambang dan bisa digunakan sebagai tembakan energi sekali pakai saat payung dibuka. Dan juga bisa digunakan sebagai kendaraan terbangnya. Namun sayangnya, jika kedua payung tersebut telah digunakan atau dibuka untuk menembakkan energi payung tersebut, payung itu akan hilang, dan mode yokai Unji juga ikut menghilang, dan Unji membutuhkan waktu untuk kekuatannya kembali. Nah, untuk mode yokai fase keduanya, Unji memiliki tampilan dengan seluruh kepalanya dibalut topeng dengan satu payung yang bisa menutup seluruh badannya, dan hal ini karena dikendalikan oleh yokainya langsung. Nah, di sisi lain, bentuk kekuatan penuhnya Unji ini yaitu pada fase kedua hanya memiliki akses ke satu payung saja, dibandingkan dengan dua payung pada kondisi awalnya. Tetapi dari hal ini, Unji memperoleh kemampuan untuk melepaskan beberapa putaran ledakan gelombang kejut dari payung tanpa membawa dampak untuk kembali ke kondisi normalnya. Hal ini memungkinkan Unji untuk menyerang lawannya secara terus-menerus. Selain itu, Unji mencapai semacam penerbangan semu dengan berulang kali menggunakan payungnya, dengan mendorong dirinya sendiri dengan gelombang kejut saat mengudara, yang mana kekuatannya ini melebihi kemampuan peluncuran mode awalnya yang seperti payung roket yang membatasinya pada satu daya dorong per payung. Dan demikian adalah pembahasan mengenai karakter dan dandan yang mendapatkan kekuatan spirit atau yokai dengan perubahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.